Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian, senang rasanya pada kesempatan ini kami dikunjungi oleh salah seorang pengusaha, seorang ibu yang sukses. Amin, amin Ya, ya Allah. ibu rumah tangga juga. Ya, mudah-mudahan beliau insya Allah sebagai salah seorang istri yang solehah, Bu. Amin, Amin. amin. Beliau ini bernama Ibu Gunartin. Ibu Gunartin, latar belakang beliau adalah ibu rumah tangga. Kemudian beliau juga Crown Ambassador di Keling. Iya, betul, Pak. Kemudian beliau juga adalah pembicara LBC, Iya. Ladies Beauty Club. Club. Jadi Ibu, mohon izin, tema bincang-bincang kita pada kesempatan ini adalah seputar pemberdayaan perempuan. Iya. Betul. Sekarang ini kan menurut kebanyakan orang, mungkin juga pemahaman saya yang kurang begitu banyak tentang dunia perempuan, pemberdayaan perempuan. Kita mungkin begini, Ibu. Ibu cerita dulu, perkenalkan diri Anda kepada pemirsa, latar belakang pendidikannya. Nanti kita bincang-bincang seputar bagaimana kesuksesan Ibu. Ya, silakan, Bu. Oke, sebelumnya terima kasih. Saya ucapkan buat Pak Kiai, ini suatu kehormatan bagi saya secara pribadi ya. Iya. Khususnya karena ini baru pertama kali terima podcast ini langsung beliau ya Pak Kiai. Jadi sebelum cerita masalah kesuksesan saya di organisasi LBC ya, mungkin saya untuk memperkenalkan dulu, nama saya Ibu Gunartin, dari Kota Kendari ya, asli. Latar belakang seorang ibu rumah tangga yang memiliki putra 3. Iya. Nah, sebelum saya punya bisnis scaling ini, awalnya kehidupan rumah tangga itu kan ya seperti biasa, menjadi seorang istri, melayani suami, memberikan yang terbaik buat pasangan. Iya. Nah, pada saat itu memang mendidik anak-anak. Iya, untuk mendidik anak, terus itu. Nah, memang pada saat itu saya memang sebagai seorang ibu rumah tangga masih mengharap penghasilan dari suami begitu Pak Kiai. Iya. Jadi Jadi ada memang perasaan bagi saya itu yang ingin juga membantu suami. Kan tidak ada larangan ya Pak Kiai ya kalau kita membantu suami dalam bidang penghasilan ya. Boleh dong. Khadijah itu, Bu. Ya. Istri Rasulullah SAW, seorang pengusaha. Iya, betul ya. Beliau memberikan seluruh hartanya untuk membantu perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mungkin juga Ibu seperti itu nantinya. Iya. Itu salah satu memang saya sering baca juga ya, itu istri beliau itu Khadijah, seorang pengusaha terkaya ya waktu zaman itu ya. Nah, jadi saya memang terinspirasi juga salah satu motivasi juga buat saya. Jadi kenapa saya tidak ingin membantu juga suami di bidang pertama-tama penghasilan ya waktu itu. Jadi saya berpikir ibu rumah tangga kita mau kerja di bidang apa ini? Nah, waktu itu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur mengenal bisnis Keling Pak Kiai. Nah, Keling Indonesia ya, yang awalnya memang karena suami sakit, terus memakai produk kesehatan atau produk herbal dari Keling, alhamdulillah terbantu kesehatan dari itu. Nah, singkat cerita dari situlah saya memutuskan bergabung di bisnis Keling ini dari tahun 2006 tuh Pak Kiai. 2006. Ya, sudah ada mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu ya. Iya. Seperti itu. Jadi 2006 bergabung di Keling, mungkin ini kita singkat saja karena kalau panjang ini Postat ceritanya gitu ya, sampai mungkin bisa ada ujungnya. Air mata ya, ada ujungnya. Iya. Jadi tahun 2006 saya memang masuk bisnis Keling, alhamdulillah menjalankan bisnis ini bersama suami pada waktu itu dari 2006 bersama suami saya. Iya. Nah, alhamdulillah di 1-2 tahun ini perjalanan
di bisnis keling ini saya memang, makanya kata orang bilang begini, kesuksesan itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Butuh proses dan perjuangan. Iya. Nah, dari situ awal-awal 2 tahun itu memang perjuangan saya sama suami di lapangan ini memang kalau orang bilang katanya kepala di kaki, kaki di kepala. Seperti itu contoh logikanya ya dalam menjalankan bisnis ini. Artinya saya sama suami itu memang harus jalan keluar kota, meninggalkan anak-anak saya waktu itu masih kecil-kecil Pak Kiai, itu yang anak saya yang pertama umur 4 tahun, yang kedua umur 3 tahun. Iya. Jadi saya sudah tinggalkan anak-anak saya ini menjalankan bisnis ini bersama suami. Dan memang pada saat itu saya bersyukurnya motivasi terbesar saya untuk mau jalankan bisnis ini ya Pak Kiai itu karena memang orang tua. Mama. Karena memang saya sudah tidak ada bapak, jadi tinggal mama. Iya. Jadi memang di dalam keluarga saya itu memang pada waktu itu mereka sangat negatif dengan bisnis ini. Bisnis keling. Tapi yang memotivasi terbesar saya untuk mau sukses di keling itu karena mama. Jadi mama itu selalu bilang begini, nak, kalau kamu merasa keling ini bagus, jalankanlah bersama suami kamu. Katanya, saya dukung kamu nak, saya doakan kamu nak, semoga kamu juga bisa sukses di sini. Nah, saya biarkan jaga anak-anak kamu jalanlah bersama suami kamu. Itulah yang motivasi terbesar saya ingin membahagiakan untuk mama dari hasil keling ini. Akhirnya? Ya, akhirnya alhamdulillah mungkin karena Allah lihat perjuangan kami dan usaha kami bersama suami. Setelah 2 tahun, 3 tahun setelah menyangka bisnis ini, hasilnya kami sudah mulai dapatkan dari bisnis ini Pak Kiai. Jadi awalnya saya sudah punya penghasilan di sini. Saya bisa bangun rumah yang dulunya Pak Kiai saya mungkin tinggal di rumah orang tua selama 10 tahun. Pandangan-pandangan negatif di luar sana itu yang bikin saya panas begitu ya Pak Kiai. Yang negatif-negatif tentang kami begitu. Tapi saya ingin buktikan sama keluarga ini kalau yang mereka anggap keling ini tidak bagus atau dibilangin bisnis jual-jualan obat gitu ya Pak Kiai, terus bisnis air mulut lah, pokoknya banyak macam lah yang kami dapatkan ini penghinaan atau di keluarga, tapi itu saya jadikan salah satu motivasi buat saya secara pribadi ya. Pak Kiai, bahwa saya ingin tunjukkan kepada mereka apa yang mereka anggap selama itu tidak benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari hasil keling itu saya sudah bisa berangkatkan mama saya umroh Pak Kiai. Alhamdulillah itu di tahun 2010 setelah bisa berangkat umroh, dari hasil keling ini saya bisa berangkatkan juga haji mama saya. Itu dari hasil keling. Gitu. Iya Ibu, saya langsung ke pertanyaan berikutnya ini. Iya. Ada enggak hubungannya antara keling dengan LBC atau terpisah Bu? Ada, sangat berhubungan. Jadi jadi LBC ini bagian dari keling. Silakan dielaborasi. Iya betul. Nah jadi kenapa bisa terbentuk ini LBC dulu ya? Jadi keling ini kan memang paling banyak memang distributornya perempuan. Ya enggak? Dan kalau dilihat dari bisnis apapun, perempuan itu lebih dominan. Iya. Betul enggak Pak Kiai? Iya. Jadi di mana-mana pengguna. Dan memang kalau kita ke pasar yang banyak kan perempuan gitu ya. Dimanapun pengusaha juga banyak seorang perempuan. Nah, kenapa tidak keling ini membuat suatu wadah perkumpulan para wanita. Jadi dibentuklah, kalau tidak salah ini tuh tahun 2013 dibentuklah ini wadah LBC. LBC itu apa? Adalah Ladies Beauty Club, perkumpulan para wanita di mana di dalamnya wanita yang mau sehat, cantik, terus mandiri. Masya Allah. Seperti itu Pak Kiai, sehat, mandiri. Iya. Nah, kenapa sehat dulu Pak Ustadz? Kebetulan karena keling kita kan memasarkan produk-produk kesehatan. Sehat dari mananya itu? Fisiknya atau luar dalam? Luar dalam. Iya. Gitu. Ya kan Bos. Terus cantik. Kenapa cantik? Karena memang keling juga itu menyediakan produk-produk kecantikan. Dan pastinya produk kecantikan kita ini alami. Iya. Gitu, dan pastinya kan herbal, aman untuk dipakai siapapun. Iya. Nah, terus mandiri artinya kalau kita sudah masuk di komunitas LBC ini,
Artinya kita bukan cuma sehat, kita juga cuma cantik, tapi kita juga punya penghasilan di sini. Artinya secara tidak langsung kita bisa membantu suami kita untuk mendapatkan penghasilan di sini. Dengan cara kita menggunakan produk Keling, setelah apa yang kita rasakan bagus, ya kita berbagilah kepada orang, kepada keluarga, teman atau sahabat. Nah, seperti itu. Artinya kembali lagi silaturahim, ya Pak Kiai ya. Jadi lebih banyak kita silaturahim, lebih memperbesar katanya rezeki gitu ya Pak Kiai, betul enggak? Iya, Nah, seperti itu. Akhirnya di Kendari itu kebetulan saya bersyukurnya di Keling dikasih satu-satunya sebagai ketua LBC. Waktu itu khusus untuk di Sulawesi Tenggara. Jadi dipercayakan sama Keling bisa jadi ketua LBC untuk menghandle semua para wanita yang masuk bagian dari Keling. Jadi sebetulnya organisasi ini yang waktu itu sih punya mitra perempuan itu ada kurang lebih hampir 700 wanita yang terlibat di dalam komunitas ini. Alhamdulillah sudah banyak yang merasakan dari organisasi ini. Ibu gitu. boleh tahu enggak bentuk-bentuk kontribusi LBC ini? Program kerjanya apa saja gitu ya. Sehingga jadi, banyak ibu-ibu merasakan manfaatnya. Itu ya. Program kerjanya salah satu tadi itu yang saya bilang, karena kita ada produknya, produk kesehatan. Terus yang kedua kita ada perkumpulan, maksudnya wanita ini kita berdayakan dari tadi itu. Kita bimbing dia, jadi kalau ada yang mau gabung silakan, it's okay, enggak masalah. Yang penting dia jadi distributor Keling dulu Pak Kiai. Jadi kita bimbing di situ caranya bagaimana. Dan itu memang dibimbing bukan cuma 1-2 orang, kita banyak ini yang sudah berhasil di Keling ya. Kita bimbing dia bagaimana caranya menjalankan bisnis ini. Terus juga ditemani di lapangan, tidak jalan sendiri, jalan tim kita. Jalan tim, jadi waktu itu saya suka jalan ke lapangan itu dengan tim saya perempuan semua. Jadi umpamanya saya di Kendari itu saya sering ke Bau-Bau, bawa tim ke Raha, ke Wakatobi, bahkan ke Kolaka Utara, ke Konawe, keliling. Bahkan bukan cuma di Sulawesi Tenggara, sudah lebih keluar dari Sulawesi Tenggara itu kayak ke Jawa, ke Makassar, ke Jakarta, sampai saya pernah ke Aceh juga bawa training LBC ini. Ibu ada enggak kegiatan LBC yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sifatnya religius misalnya? Oh ada. Contohnya Bu? Contohnya jadi kita juga ada majelis-majelis talim untuk ini. Jadi kita sering kumpul-kumpul kayak semacam kayak ada majelis talim, kita undang penceramah wanita untuk hadir. Ada. Itu. Kadang juga memang Keling kan juga ada memang yang berhasil Corona Ambassador, seorang yang mungkin latar belakangnya sedang ustazah ada. Jadi kita panggil datang ke Kendari, kita kumpul undang perempuan ini. Ibu, jadi semacam seperti itu. Iya. Saya sengaja bertanya ke situ Bu, karena ini ada kaitannya dengan shal yang Ibu pakai. Oh iya betul, luar biasa. Iya, Ibu memakai shal Palestina. Iya betul. Dan ini Makdis. Makdis itu identik dengan Palestina. Iya betul. Saya ingin memberi saran kepada Ibu, sekiranya organisasi LBC itu masih aktif, masih aktif, kegiatan-kegiatan pengajiannya masih jalan. Saya ingin menitipkan satu pesan ke Ibu agar berdonasi kepada Palestina. Oh, insya Allah. Iya, mengajak anggotanya, simpatisannya. Tidak mesti harus banyak Ibu, sedikit banyak. Akhirnya jadi banyak gitu. Iya, mungkin saya boleh tambahkan sedikit ya ini yang tadi masalah bantuan ke Palestina ya. Ini memang sudah ada, Pak Kiai. Jadi bantuan Keling ini bukan cuman yang mungkin bencana alam atau kita memang sudah ke Palestina itu sudah ada. Jadi ini karena memang LBC ini diwadahi Keling, jadi bantuan itu memang atas nama Keling. Jadi semua masuk, LBC masuk, begitu. Gitu. Jadi sudah ada Pak Kiai. Jadi kita bantuan-bantuan yang kayak di Indonesia itu yang bencana-bencana kayak kemarin di Aceh, yang di Jawa, yang ada bencana-bencana alam itu Keling menyumbang. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Iya, karena memang kan Keling alhamdulillah memang juga dia punya sertifikat syariah. Begitu. Jadi alhamdulillah Keling bisa semua terlibat di dalam sini. Karena memang kan saya katakan produk-produknya kan produk-produk yang memang sudah diuji,
halalnya bukan halal untuk Indonesia loh ya, halal Malaysia gitu. Iya, internasional. Internasional. Iya. Seperti Ibu itu, terakhir Bu, iya. pertanyaan terakhir ini bagaimana Ibu memotivasi para perempuan-perempuan, Oh iya. ya, ibu-ibu rumah tangga agar mereka memiliki kepedulian untuk sehat secara ekonomi Bu, punya usaha atau terutama bisa membantu suami. Iya betul. Iya. Nah untuk kata motivasi terakhir buat saya cuma satu kata ingin pakai. Iya. Kalau laki-laki yang sukses itu mah biasa. Iya. Betul nggak Pak Kiai? Iya, iya. Karena memang ibarat laki-laki itu memang harus Sukses. harus sukses dan memberikan nafkah buat pasangan. Iya. Maaf ya Pak Kiai. Iya. Saya punya motivasi kalau laki-laki yang sukses itu mah biasa. Tapi kalau perempuan yang sukses itu baru luar biasa. Insyaallah. Betul nggak Pak Kiai? Nah itu salah satu motivasi buat diri saya. Kenapa dikatakan perempuan sukses itu luar biasa? Karena memang kita ini perempuan mempunyai banyak keterbatasan. Betul enggak? Contoh kita ini sudah berumah tangga, punya batasan yang besar. Nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Nah gitu. Terus kalau kita mau menjalankan bisnis harus restu sama suami. Iya. Betul enggak? Itu salah satunya. Nah, saya bersyukurnya di Keling ini, berada di bisnis Keling ini ya. Apa ya? Di sini bukan cuma semata-mata kita cari uang sih, bukan semata-mata kita, tapi di Keling ini kita ada juga memang ilmu yang kita dapatkan nih, yang tadi dibilang ada agamanya, terus ada ilmu keluarganya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga keluarga kita ini tetap harmonis dengan pasangan. Makanya saya bersyukurnya di sini bisa sama-sama sukses dengan suami. Alhamdulillah. Gitu. Silaturahimnya juga Bu. Silaturahimnya gitu ya, betul. Iya. Jadi saya sama Pak suami ini tadi setelah saya bilang tadi kenapa, karena wanita ini punya banyak keterbatasan, tidak boleh keluar malam, tidak boleh keluar rumah tanpa izin, semua harus restu sama suami, dan alhamdulillah suami saya mendukung saya jalankan bisnis ini. Jadi prosesnya alhamdulillah mulus. Begitu Pak Kiai. Iya. Dan setelah saya jalankan bisnis ini, alhamdulillah karena memang suami restu, hasil yang saya dapatkan dari Keling ini luar biasa, Masya Allah. Dibilang apa ya? Lebih dari cukup lah. Alhamdulillah lebih dari cukup. Yang dulunya mungkin tidak punya apa-apa ya, setelah di Keling ini saya alhamdulillah merasakan hasil dari yang tanpa dibayangkan begitu. Seperti itu. Dan satu lagi buat wanita di luar sana, bagi saya wanita itu tidak ada kata terlambat untuk mau berbisnis. Berbisnis itu tidak memandang usia ya, mau dia muda atau mau dia usia tua. Apalagi sekarang sudah zaman ini serba online ya. Iya, apalagi sekarang kan sudah zaman online. Jadi memudahkan kita memang para ibu rumah tangga yang memang fokusnya di rumah saja, kenapa tidak menjalankan bisnis secara online? Dari rumah. Iya, dari rumah ke rumah lewat media sosial ya. Nah, dan Keling juga bisa seperti itu. Dengan menggunakan gadget itu semua kita bisa berbisnis. Apalagi zaman sekarang tadi itu saya bilang semua bisa. Secara bisa dilaksanakan apapun dengan menggunakan metode media sosial. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Makasih. Para pemirsa sekalian, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Ibu Gunartin ya. Kesuksesannya beliau ini sudah kita dengarkan, bagaimana mulai dari nol, dari serba kekurangan. Iya, betul. Ya, sebetulnya banyak hal yang belum diungkapkan tadi ini, ya. Betul. Dari cerita-cerita yang saya dengarkan itu luar biasa, berurai air mata kita. Ya, di ujung usaha beliau itu bisa membantu orang tua, menghajikan orang tua, dan menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Betul. Terima kasih Bu. Makasih ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu, berbagi tips tentang bagaimana membangun usaha kesuksesan. Iya, betul. Ya. Terima kasih pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.